biar pengacaranya jelasin. Baik, terima kasih. Kami diberikan kuasa oleh Ibu Novi untuk mengajukan laporan dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang berinisial HR. Itu terjadi di kediamannya sendiri, kediamannya Mbak Novi. Pada malam hari, yang bersangkutan datang ke rumahnya mau ucapin selamat ulang tahun bersama dengan Mbak Novi sama anak-anaknya. Kemudian beberapa saat Mbak Novi izin untuk istirahat karena udah capek. Sesaat kemudian setelah mau dirayain ulang tahunnya, pada saat Mbak Novi mau melakukan pembayaran, ternyata ketahuan bahwa ATM-nya itu udah nggak ada. Nah, jadi kemudian itulah yang membuat sehingga kayak Mbak Novi. Tapi sebelumnya Mbak Novi udah ajuin somasi. Nah, lalu kemudian dari somasi itu dibalas-balas kemudian. Jadi prinsipnya tidak mengakui dan kemudian ada dilakukan pengalihan isu. Akhirnya kami memilih untuk mengajukan laporan polisi di Polres Jakarta Timur karena waktu kejadian dan tempat kejadian itu di wilayah Jakarta Timur. HR ini siapa, Bang? HR itu mantan suami saya dan manajer saya sebelumnya. Yang dicuri itu ATM. uang. Sejumlah uang. Pokoknya sejumlah uang lah. Yang ada Berapa di dalam nominalnya? Puluhan juta. Puluhan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Terus selain apa itu lagi untuk BPKB? PKB mobil. Ya itu mungkin nanti akan kita kembangkan lagi. Cuman yang memang yang Jadi yang kami laporkan fokus tadi itu itu pencurian. ada kerugian ratusan juta rupiah yang terjadi di situ. Tapi sudah diblokir belum ATM atau seperti apa, Bang? Ketika saya sadar ATM-nya hilang itu belum diblokir. Pas saya cek ke mutasi ternyata transaksinya udah ratusan juta, baru saya blokir gitu. Baru pas saya telepon pihak BCA Pol dan kantor polisi waktu itu, pasti transaksi dilakukan oleh orang yang mengetahui PIN ATM. Baru saya sadar, yang tahu ATM PIN-nya hanya saya dan ex-manager saya. Sadarnya setelah berapa hari? Hari ketiga dari kehilangan. Kejadian tanggal berapa, Bang? Tanggal berapa? Hilang ATM tanggal 1, saya sadar transaksi ratusan juta itu tanggal 3. Kalau BPKB sama barang itu sebelumnya. Itu kasus sebelumnya nanti mungkin akan dikembangkan dengan tim pengacara, tapi kita fokus dulu ke pencurian itu karena saat terjadi pencurian kita sudah tidak ada hubungan apa-apa dan bukan manajer saya lagi, bukan pasangan saya lagi, jadi poinnya sih di situ. Bang, pasal yang dikenakan pasal berapa, Bang? Pasal 363. 363 KUH pidana. Ancaman, Bang? Ancamannya kalau nggak salah kurang lebih 7 tahun. Tentang apa, Bang? Tentang pencurian di malam hari. Bang, mungkin ada pesan kepada mantan manajer dan suaminya ini apa? Pesan saya sih memang dari awal dia sih katanya beritikat baik untuk mengembalikan, tetapi ketika kita somasi kok jawabannya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan ke saya. Yang disampaikan ke pihak pengacara dan ke saya itu berbeda. Akhirnya kita menempuh jalur hukum ini biar ada kebenaran dan keadilan di sini, biar polisi saja yang melakukan penyidikan lebih lanjut. Dia nggak ngasih tahu itu uangnya untuk apa pas ditanya. Belum, dia hanya bilang pokoknya nanti aku ganti gitu aja. Jadi kan saya nggak jelas Tapi nggak gantinya. menutup kemungkinan juga kalau misalnya emang dia pengen kekeluargaan juga nggak apa-apa. Tadinya kita begitu, makanya kita somasi dulu. Kita nggak mau langsung bawa ke ranah hukum. Kita somasi untuk membuka jalan damai. Cuman karena balasan somasinya itu adalah Berbanding dia tidak merasa bersalah pada saat Malah dibalas memutar balik somasinya. fakta. Nah itu yang jadi kita kita laporkan. perlu keadilan di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dia pengen kekeluargaan juga tapi balikin dengan nominal yang sama. Itu aja sih. Kalau tidak bisa balik, Ya mau tidak mau negara hukum ya saya hukum tetap berproses. enggak pasti kita bisa oke hukum, tapi tetap nggak bisa dibayar uangnya. Buat legowo atau masih tetap mungkin terus. Kalau tidak bisa dibalikin ya karena memang itu uang bukan uang pribadi saya aja ya. Jadi ya harus ya kalau dia tidak bisa bertanggung jawab mengembalikan ya dia harus bertanggung jawab dengan secara hukum yang berlaku di negara kita. Bang Donald, bisa ada damai nggak, Bang? Ketika maksudnya jadi Nanti kita tunggu Kita perkembangan. mengikuti Kalau perkembangannya aja. setelah yang bersangkutan terlapor sudah diperiksa, kemudian ada etiket baik darinya, ya kan nanti tinggal dia menghubungi kita aja kan. Ya tergantung lah nanti. Tapi kalaupun mengembalikan uang itu juga tidak menghapus pidana. Saat itu loh. Mengembalikan uang tidak menghapus pidana.
Jadi nanti kita tergantung, iya. Ya tergantung. Mengembalikan tidak menghapus pidana, tapi tergantung nanti, tergantung Manohia. Ya. Dan Kita tetap menunggu itikat baik. oke, terima kasih. Terima kasih, Bang.